Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Hilmira Andani Putri. Saya akan mewawancarai Bapak sebentar, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, saya ingin bertanya, sejak kapan Bapak memulai bisnis perkebunan ini? Sejak tahun 2008. Kalau untuk obat yang tersedia di perkebunan ini, ada apa saja ya Pak? Perkebunan mah nggak ada. Kalau kita mah beli dari toko obat untuk pemupukan, insektisida, pestisida, pupuk daun dan lain-lainnya kita beli dari toko obat berupa Tiplo, Abamectin berupa Abasel, pupuk daun banyak dari mulai grower NPK 1515 sampai kita ke ada yang lain-lain banyak untuk boleh dipakai untuk tanaman stroberi. Mengapa Bapak akhirnya memilih untuk membuka usaha perkebunan ini? Karena stroberi cepat dan mudah, panen 2 hari sekali, kita bisa untuk jajan anak dan resiko biaya anak sekolah dan resiko dapur. Lalu apakah Bapak mengelola perkebunan ini sendirian? Saya berdua bersama istri dan ya begitu. Di mana tempat Bapak biasanya membeli obat-obatan yang akan digunakan untuk perkebunan? Di toko obat ada di Babakan Jampang, terus ada di Lebak Muncang yang namanya Haji Nanang dan Haji Adas. Warung Apa? Perkebunan Bapak ini kan sekarang sudah cukup eksis. Lalu bagaimana cara Bapak dulu dalam mempromosikan perkebunan ini? Kalau perkebunan mah nggak dipromosikan, kita mah banyak orang-orang yang melihat kepengen bertani stroberi, makanya sampai sekarang stroberi itu udah menjadi tanaman perkebunan rakyat untuk di wilayah terutama Desa Lebak Muncang, wilayah Dusun 5, Dusun 6 dan sampai ke daerah Ranca itu sudah sangat populer. Bagaimana Bapak mengatur perkebunan Bapak? Mengatur, memelihara, saya tiap hari ke kebun untuk memelihara, merawat dan memupuk dan juga memberikan suplemen juga obat-obat untuk stroberi. Apa saja tantangan yang paling sering Bapak hadapi sebagai petani? Tantangan kalau datang musim hujan, bunganya itu cepat hitam, buah-buahnya hitam karena itu udah dari alam. Itu belum ada obat-obatan yang diproduksi baik dari pabrik-pabrik insektisida atau pestisida. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Saya menghadapi tantangan dengan segala, saya ridho, berpasrah dan berdoa. Saya bekerja, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Apakah Bapak memiliki strategi promosi? Promosi untuk penjualan, dijual itu ada untuk dijual di Pasar Induk Kramat Jati dan di wilayah-wilayah Kota Bandung. Apakah ada tips atau trik khusus yang Bapak gunakan untuk perdagangan? Trik perdagangan mungkin ngambil, ada toko, ada yang dijual di pasar khusus, ada juga yang dijual untuk sebagai keperluan warga secara trik, itu masih tetap penjualan begitu-begitu saja sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana Bapak mengelola keuangan atau modal untuk petani?
mengelola keuangan itu sangat-sangat indah, sangat-sangat simpel, karena kita butuh untuk resiko, dan itu mungkin masalah keuangan kita bisa mengambil dalam waktu seminggu sekali, atau ketika butuh bisa setiap panen, atau bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu tergantung dengan kebutuhan kita. Bagaimana Bapak memiliki rencana untuk mengembangkan atau memperluas bisnis Bapak? Pada saat ini kalau ingin memperluas ingin, tapi belum ada modal tambahan. Bagaimana rutinitas harian Bapak sebagai petani? Rutinitas harian ya begitu, saya tiap hari ke kebun, memelihara, memberikan suplemen, memberikan vitamin pada tanaman, memelihara misal tanaman-tanaman tersebut apakah itu untuk layak dipanen atau belum, atau bagaimana itu daun-daun yang tua udah mulai ada perawatan, atau tanaman tersebut udah mulai mau diganti, cara begitu. Apa saja hal-hal yang paling Bapak sukai dari pekerjaan ini? Saya sangat menyenangi karena saya sangat mencintai tanaman-tanaman, karena itu sama makhluk Allah yang wajib kita diciptakan dan wajib kita dipelihara, dan saya sangat senang dengan hasil dan pendapatan harian saya sebagai petani stroberi. Bagaimana Bapak membagi waktu antara perkebunan dan kehidupan pribadi? Kalau membagi kehidupan itu udah biasa, tiap kita dalam kehidupan pasti ada perjuangan. Kita berangkat pagi, dari mulai jam 7 kita berangkat ke kebun, pas ada duhur kita panen, atau bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu tergantung dengan kebutuhan kita. Bagaimana Bapak memiliki rencana untuk mengembangkan atau memperluas bisnis Bapak? Pada saat ini kalau ingin memperluas ingin, tapi belum ada modal tambahan. Bagaimana rutinitas harian Bapak sebagai petani? Rutinitas harian ya begitu, saya tiap hari ke kebun, memelihara, memberikan suplemen, memberikan vitamin pada tanaman, memelihara misal tanaman-tanaman tersebut apakah itu untuk layak dipanen atau belum, atau bagaimana itu daun-daun yang tua udah mulai ada perawatan, atau tanaman tersebut udah mulai mau diganti, cara begitu. Apa saja hal-hal yang paling Bapak sukai dari pekerjaan ini? Saya sangat menyenangi karena saya sangat mencintai tanaman-tanaman, karena itu sama makhluk Allah yang wajib kita diciptakan dan wajib kita dipelihara, dan saya sangat senang dengan hasil dan pendapatan harian saya sebagai petani stroberi. Bagaimana Bapak membagi waktu antara perkebunan dan kehidupan pribadi? Kalau membagi kehidupan itu udah biasa, tiap kita dalam kehidupan pasti ada perjuangan. Kita berangkat pagi, dari mulai jam 7 kita berangkat ke kebun, pas ada duhur kita pulang, kita untuk memelihara dalam kehidupan, untuk kesegaran dalam kehidupan, supaya badan kita tetap segar, jadi kita tidak untuk memforsir dalam pekerjaan ini. Apa saja hal-hal yang membuat Bapak tetap semangat perkebunan? Karena saya wajib untuk memelihara, dan kewajiban sebagai manusia hidup untuk berjuang, semangat, bekerja, berdoa, dan sebagainya. Bagaimana Bapak menjaga semangat dan motivasi Bapak untuk terus berkebun? Karena saya selalu bersyukur diberikan badan sehat, umur panjang, dan saya senantiasa istiqomah dalam bertani dan ibadah. Bagaimana Bapak berinteraksi dengan pelanggan? Berinteraksi dengan pelanggan, selalu saya kirim support barang-barang yang bagus, yang fresh, supaya mereka tidak bosan dan supaya tidak mengecewakan. Apa jenis Tanaman apa jenis tanaman yang Bapak tanam?
jenis tanaman stroberi sekarang yang ditanam jenisnya yang dinamakan itu adalah mencir. Kalau dulu mah kalibret, sekarang mah lagi musim mencir. Sejak kapan Bapak mulai berternak, menanam mencir? Menanam mencir sejak sekarang udah 6 tahun, 2009, pada tanggal 3 Maret bulan 3 2019. Sekarang udah usia 6 tahun. Di mana Bapak biasanya berkebun? Di tempat, di sawah, atau di ladang-ladang yang sudah disediakan, karena itu ada lahan-lahan yang sudah ada di sebelah barat dari rumah. Siapa pelanggan utama Bapak? Pelanggan utama pelanggan untuk di pasar banyak, karena di jongkok-jongkok di pasar induk beberapa orang, dan juga dikirim ke wilayah Madaeng, Jawa Timur, juga dikirim ke toko-toko yang ada di Pasar Senen dan Pasar Induk. Mengapa Bapak memilih jenis tanaman ini? Karena ini cepat pertumbuhannya, mudah dipeliharanya, dan tidak rumit untuk dipelihara sama petani-petani yang lain. Bagaimana Bapak menjual barang stroberi Bapak? Cara menjual, kita petik dari lahan kita, dari tanaman kita, lalu dibawa ke pengepul, di packing, sudah di packing, dimasukkan ke kardus. Sudah di kardus, dihitung per kardus dari mulai 84 packing sampai 112, lalu dibawa dijual ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen. Apakah Bapak memiliki kisah menarik atau pengalaman unik yang ingin Bapak bagikan tentang perkebunan? Saya sangat unik, sangat indah, sangat senang cara bertanam di stroberi ini, karena stroberi sangat mudah untuk dipelihara. Bagi orang awam pun di bidang pertanian itu sangat-sangat mudah untuk memelihara stroberi. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan, Pak. Saya pamit pulang dulu. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anakku yang masih duduk belajar sekolah. Mungkin kedepannya Anda bisa untuk menjadi seorang insinyur di pertanian. Dan terima kasih juga buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih.